Bulan Februari hingga Maret 2021 nampaknya menjadi panggung drama bagi Partai Demokrat karena terkait dengan isu dualisme yang kemudian menyelimuti Partai Demokrat, ada dua kubu, yakni di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga di bawah kepemimpinan KSP Muldoko ataupun Partai Demokrat versi KLB. Bahkan pada hari ini kalau kita mereview sedikit, Partai Demokrat versi KLB melakukan konferensi pers tepat di depan mega proyek Hambalang yang kita ketahui bersama sempat mangkrak di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akibat kasus korupsi yang kemudian menjerat para petinggi Partai Demokrat. Ini adalah gambaran terkini dari situasi Hambalang setelah mangkrak bertahun-tahun dan tidak dilanjutkan proses pembangunannya setelah kasus korupsi tersebut tercuat. Tadi pada saat konferensi pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB, Max Sopacua, menyebut ada substansi yang ingin disampaikan mengapa Partai Demokrat versi KLB melakukan konferensi pers di depan dari mega proyek Hambalang. Max menyebut bahwa skandal kasus korupsi mega proyek Hambalang yang menjerat Partai Demokrat di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan awal mula dari rontoknya elektabilitas Partai Demokrat ajang kontestasi pemilihan umum seperti yang kita ketahui setelah berjaya pada pemilu 2009, tetapi pada pemilu 2014 dan juga pemilu 2019 Partai Demokrat selalu turun terkait dengan elektabilitas pada pemilu yang diselenggarakan. Tidak hanya terkait dengan elektabilitas Partai Demokrat, tetapi Max juga menyebut masih ada sejumlah pihak yang belum tersentuh oleh hukum, walaupun juga menikmati hasil korupsi pada proyek yang berdiri di atas tanah seluas 32 hektar. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, pihak dari Partai Demokrat versi KLB juga meminta kepada KPK untuk kembali mengusut jika memang ada pihak-pihak yang belum tersentuh oleh hukum terkait dengan kasus ini. Bahkan pihak dari Partai Demokrat versi KLB juga mendukung rencana dari pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk kemudian melanjutkan kembali proses pembangunan Hambalang yang memang isunya ini sudah mencuat sekitar tahun 2016 hingga tahun 2017. Tidak hanya terkait dengan proyek Hambalang, tetapi juga ada poin-poin yang tadi disampaikan oleh Partai Demokrat versi KLB, khususnya oleh Max Sopacua. Yang pertama adalah terkait dengan perumusan ART Partai Demokrat di tahun 2020 yang dinilai harus dibatalkan secara hukum karena dinilai membentuk dinasti politik bagi kepemimpinan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kemudian juga Partai Demokrat versi KLB menuding Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil membentuk opini publik bahwa Partai Demokrat merupakan partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dan tentu yang paling utama adalah Partai Demokrat versi KLB meminta kepada Kemenkumham untuk kemudian menilai dan juga menseleksi secara objektif untuk kemudian mengesahkan Partai Demokrat versi KLB menjadi Partai Demokrat yang resmi dan juga diakui oleh pemerintah. Terkait dengan kegaduhan yang lahir akibat dualisme kepemimpinan ini, memang kita masih harus menunggu bagaimana nantinya proses pengesahan yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Kemenkumham. Pihak-pihak mana saja nanti akan kemudian disahkan menjadi Partai Demokrat yang direstui dan juga diresmikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita masih harus menunggu bagaimana nanti dinamika dan juga proses penilaian yang kemudian akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian menyelesaikan sengkarut dan juga kegaduhan di tengah dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Di Pohon Nurbahagia, Yana Faris, Kompas TV, Hambalang, Jawa Barat.